Silakan salah satu siswa maju untuk menjadi dirijen, memandu, menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Inilah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Oke anak-anak, pada pelajaran yang lalu kita telah membahas apa? Ada yang masih ingat gak? Waduh, yaudah, kemarin itu kita sudah membahas mengenai zat-zat kimia, yaitu ada apa aja? Ikatan ionik dan ikatan kovalen. Nah, siapa nih yang masih ingat perbedaan antara ikatan ionik dan ikatan kovalen? Ya Bu, ya Nanda silakan. Baik Bu, ikatan ionik itu merupakan ikatan yang terbentuk karena adanya tarik-menarik elektron statis antara ion-ion yang berbeda muatannya. Contohnya itu seperti Na+, seperti itu Bu, yang diubah menjadi NaCl. Ya, benar sekali. Nah, kalian sudah mengenali ikatan ionik dan ikatan kovalen. Nah, kalian juga pasti memperhatikan ya apa yang terjadi jika minyak kita tuangkan ke dalam air. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Kini. Jadi kalau minyak sama air nyatu itu mereka nggak nyatu. Jadi kalau minyaknya itu di atas, tapi kalau yang di airnya itu di bawah gitu. Ya, betul sekali ya. Jawaban lain dari anak-anak, kenapa sih minyak dan air itu tidak bercampur? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, tadi teman-teman semuanya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Untuk yang selanjutnya, Ibu akan memperlihatkan video tentang corong pemisah air dan minyak. Campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel pada zat-zat yang bercampur. Dalam penyaringan ada beberapa istilah yang harus diketahui, antara lain filtrat dan residu. Misalnya nih, kita menyaring. Nah, dari video tadi, apa yang dapat kalian amati? Ada yang bisa menjawab? Ya, Anda? Izin menjawab ya Bu, tadi kan sudah ditampilkan video. Nah dari video itu ada percobaan air Dan magnet itu tadi disebut sebagai senyawa polar, dan yang tidak dibelokkan cuma medan magnet sebagai senyawa non-polar. Oke. Nah, sekarang kegiatannya murid-murid berdiskusi kelompok ya yang berkaitan dengan perbedaan senyawa kovalen polar dan non-polar. Silakan bisa membentuk lingkaran, kalian berdiskusikan. Sama jenis bisa O sama O, A sama C, B sama H gitu. Kalau yang ion itu beda jenis, misal hidrogen sama Fe kan itu beda. Dari hidrogen itu udara ya, cair. Terus kalau Fe kan besi, ion, jadi beda, jadi ikatan ion begitu. Selesai diskusinya? Minta perwakilan kelompok bisa menyampaikan apa yang tadi kalian diskusikan. Silakan. Ya, silakan. Jadi senyawa polar itu senyawa yang dapat larut dalam air serta dia memiliki beda keelektronegatifan, sedangkan yang yang kovalen itu yang polar itu kebalikannya Bu. Iya, benar sekali ya. Ya, silakan Firza. Jadi kepolaran itu bisa dilihat dari arah momen dipolnya. Jika momen dipolnya itu sama dengan 0, maka senyawanya termasuk senyawa non-polar. Tapi kalau momen dipolnya itu tidak sama dengan 0, maka senyawa tersebut termasuk ke dalam senyawa polar. Iya. Tadi sudah kalian sudah berdiskusi dan beberapa kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya. Untuk kegiatan
sudah dipraktikkan. Silakan dari kelompok mana? Ya, Ika, silakan maju ke depan. Jadi kesimpulannya yang pertama itu adalah analisis data yang pertama. Gejala menunjukkan suatu senyawa itu bersifat polar karena dibelokkan ke medan magnet. Yang kedua, senyawa polar dapat dibelokkan ke medan magnet karena senyawa ini memiliki beda elektronegatifan yang membuat bermuatan positif dan negatif. Adanya muatan itu dia berbelok ke medan magnet. Kesimpulannya jadi H2O, C2H3O2, HCl, NH2OH itu dibelokkan ke medan magnet dan bersifat polar, sedangkan CCl4 tidak dibelokkan ke medan magnet dan bersifat non-polar. Ya, itu tadi yang dipaparkan oleh Ika benar sekali ya. H2O, C2H3OH, HCl, NH2OH itu dapat dibelokkan ke medan magnet yang bersifat polar. Nah, lalu CCl4 tidak dapat dibelokkan ke medan magnet, artinya bersifat non-polar. Nah, terima kasih kepada kelompok yang sudah maju. Hari ini kita belajar tentang kepolaran ya. Nah, hikmah apa sih yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini? Misalnya saja pada air itu dapat digunakan untuk apa saja? Mandi, minum, memasak, cuci, ya itu ya, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Oke, untuk pertemuan yang selanjutnya, murid-murid akan belajar tentang gaya termal. Jadi bisa dibaca-baca terlebih dahulu ya. Baik, Bu.